Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'afina minal balaya wal azam wa tashfina minal amradi wal asqam wa tuballighuna asal ghayati wal maram wa taj'aluna mimman yarahu fil yaqdati wal manam. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ukhrusna bi'ainika allati la tanam maqlufna bika nafika alladhi la yuram warhamna biqudratika alaina balana halik wa anta siqatuna wa rajawna ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Amma ba'd. Hadratul kurama al-jilla al-fudala, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua PW KBRA Jawa Barat Ustadz Eka dan Ketua PC Bandung Haji Samsi, juga para ketua-ketua KBRA wilayah lainnya dan praktisi KBRA yang hadir di malam ini dalam kesempatan ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali kumpul dalam memperjuangkan keistiqomahan untuk tetap mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan kita duduk bersilaturahmi, membaca daripada zikir-zikir guru-guru kita yang bersanad dari majelis yang ada di wilayah manapun secara rutin dilaksanakan di setiap PC-PC, di setiap waktu-waktu yang mereka tentukan. Dan ini merupakan satu kekuatan yang luar biasa, satu energi yang menjadikan batin kita kuat sehingga zahir juga kuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhris ala ma yanfa'uka fasta'in billah wa la ta'jiz." Semangatlah kamu kepada yang bisa bermanfaat untukmu, kepada sesuatu yang bisa membawa manfaat untukmu. Wasta'in billah, dan tetap kamu minta perlindungan kepada Allah. Tetap kamu berusaha melakukan ikhtiar batin perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala yang merintangi kesemangatan kita terhadap kemanfaatan. Fala ta'jiz wala ta'jiz, kata Nabi, dan jangan lemah, dan jangan malas, dan jangan berhenti, terus maju, terus bangkit. Ikhris ala ma yanfa'uk fasta'in billah wa la ta'jiz, kata Nabi. Karena asbabun nasr, penyebab pertolongan, mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu ada dua sebab. Ada sebab madiyah, ada sebab ma'nawiyah. Sebab madiyah, sebab yang biasa seperti kekuatan jasad, seperti senjata, pedang, panah, pistol dan lain sebagainya. Jasad juga harus kuat. Ini asbab pertolongan Allah datang. Tapi jangan merasa diri kita ini kuat. Sahabat Nabi pernah bersama sahabat itu perang Hunain. Itu jumlahnya banyak, musuh sedikit.
Sampai ada sahabat Nabi mengatakan lan naglubal yaum an killah. Ya, ceritanya masyhur ini. Lan naglubal yaum an killah. Kami enggak akan bisa dikalahkan dari kelompok yang dikit. Kita banyak. Subhanallah, dari ucapan itu Allah uji para sahabat itu, digempur habis-habisan, sampai mundur. Cuma Nabi seorang diri yang bertahan. Padahal musuhnya sedikit, Nabi banyak pasukannya itu. Diuji sama Allah, banyak yang meninggal, banyak yang kena panah, mundur sahabat, gentar. Nabi doang sendiri di situ bertahan. Sampai dengan Allahumma innaka adudi wa nasiri, bika akhul wa bika usul wa bika nuqatil. Akhirnya, ya Allah, Engkau pegangan kami, Engkau sandaran kami ya Rabb. Aku bersandar kepadamu, aku berperang untukmu ya Allah. Di situ sahabat jiwanya bangkit. Di situ sahabat maju lagi bersama Nabi. Maka Allah turunkan fa anzalahum sakinata wa junudan lam tarauhum. Allah turunkan ketenangan. Di saat tenang itu Allah turunkan pasukan Allah dan Allah berikan kemenangan. Sahabat di situ merasa dirinya salah mengatakan seperti itu, sombong. Lalu Allah uji. Hati-hati ya. Jangan merasa kuat dengan kelompok yang banyak. Tetap di hati kamu pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya di situ. Maka kekuatan maknawiyah, asbab maknawiyah adalah quwwatut tawakkul fi qulubina. Kekuatnya pasrah diri di hati kita masing-masing. Itu sabab kedua, sabab ma'nawi, sabab batin. Ada harus sabab zahir, sabab batin. Ini kemenangan akan datang kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaman najma minasyaitan liyahzunal ladzina amanu wa ma hum bidarrim syai'an illa biidznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Innaman najma, bisikan-bisikan yang membuat diri kita ini putus asa, yang membuat diri kita ini jatuh, yang membuat diri kita suudzon terhadap orang lain, bahkan suudzon terhadap diri sendiri, merasa diri enggak manfaat, merasa diri putus asa, merasa diri dijelek-jelekan dengan bisikan-bisikan itu yang membuat dia dhon, yang membuat dia turun, yang membuat dia tidak semangat. Minasyaitan, itu daripada setan. Tujuannya apa? Liyahzunal ladzina amanu, supaya orang beriman itu tambah sedih. Sedih. Kalau udah sedih jatuh mental. Kalau udah sedih jatuh hatinya. Kalau udah sedih jatuh psikisnya, menyendiri, nangis. Kadang sadar, kenapa saya kok nangis? Kenapa saya pingin bawaannya nangis? Tapi nangis urusan duniawi, nangis urusan sepele, bukan nangis urusan kamu banyak dosa, bukan nangis urusan tadi malam kamu nggak mimpi Nabi, bukan. Tapi urusan suami, urusan istri, urusan utang, urusan sepele, urusan sakit, urusan bahkan yang bukan urusan dijadikan urusan, lalu nangis. Kenapa? Karena bisikan di hatinya. Tujuannya apa setan mengatakan bisikan-bisikan seperti itu? Liyahzunal ladzina amanu, supaya orang-orang beriman itu sedih. Orang kalau udah sedih, mentalnya jatuh. Mau kamu kuat seperti apa? Tentara, mau kamu TNI, mau kamu polisi, lemah kalau psikisnya jatuh, kalau mentalnya down. Kadang-kadang sampai dia tentara, berani menghadapi musuh, bom dia berani di depan barisan, menghadapi senjata api berani di barisan terdepan. Tapi ketika udah dibentak istrinya, mencret-mencret ya. Ketika sudah dimarahin, dikata-katain, dicaci maki istrinya, kena tekanan batin dia, murung dia,
sukmanya hilang dia. Tarik sukma nggak masuk tekanan batin. Mau kuat seperti apa kamu? Gak bisa. Tujuannya liyahzunal ladzina amanu, tapi obatnya apa? Obatnya apa? Lanjutan ayat itu. Wa ma hum bidarihim syai'an illa biidznillah. Allah kabari, Allah kasih kabar. Mereka tidak akan bisa memberikan madarat sedikit pun illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Terus apa solusinya? Obatnya yang paling mujarab apa? Dengarkan baik-baik. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaknya kepada Allah, maka hanyalah kepada Allah falyatawakkalul mu'minun, berserah diri orang-orang yang beriman. Maka hanya kepada Allah mereka harus pasrah sepenuh hati. Maka hanya kepada Allah mereka harus bersandar sepenuh hati. Jangan dengerin bisikan sana, bisikan kiri, bisikan kanan, bisikan depan, bisikan belakang. Jangan dengerin. Kalau ada bisikan-bisikan itu, istighfar. Tepuk dadanya, lalu tengok ke atas. Semburkan dari dada hati, hilang itu, karena setan nggak bisa lewat atas, nggak bisa lewat bawah. Pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang penting bagi kita, khususnya praktisi dan para pasien, belajarlah hati ini tawakal kepada Allah. Kamu tuh sering baca doa Ratibul Hadat, Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudika adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Ya Allah, ku titipkan, ku pasrahkan kepada Engkau agama kami, jasad kami, roh kami, keluarga kami, istri kami, anak kami, harta kami, dan semua yang Kau berikan kepada kami. Kita sering baca itu, tapi cuma nyampe di mulut kadang-kadang, nggak masuk ke hati. Kalau masuk ke hati, Allah jaga. Kamu kalau nitip ke orang lain, ke manusia, nitip 500.000, dapat setahun balikinnya paling 200.000, sisanya buat dipakai. Kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau kamu nitip kepada Allah, kalau kita nitip kepada Allah, Allah yang maha menjaga, aman. Ada hadis, ada hadis cerita di zaman sahabat, ketika ada sahabat mau perang bersama Nabi, dia ngomong sama istrinya yang sedang hamil tua, wahai istriku, aku titipkan bayiku ini kepada Allah, ikut perang. Kemudian ketika dia kembali pulang, setelah perang selesai, dikabarkan istrinya meninggal yang lagi hamil itu. Tetapi tetangganya kaget karena di kuburannya itu dilihat oleh warga ada api. Innaha shawama, innaha qawama. Padahal istrinya itu ahli puasa, ahli tahajud. Kenapa diazab? Suaminya penasaran. Ketika didatangi kuburannya, dilihat ada bolongan, ternyata bukan api tapi cahaya. Orang-orang salah lihat, ternyata ini cahaya. Dan di dalam kuburan itu terlihat bayinya itu ada di atas perut si ibunya yang udah meninggal ini, sedang merangkak-rangkak. Kaget, ya Allah, anak saya ternyata masih hidup. Nggak ada yang tahu, tapi ada cahaya di situ. Lalu ketika digali, ada suara dalam kubur itu mengatakan, khud wada'atak, ambil titipanmu. Seandainya kau menitipkan bukan anakmu saja tapi juga ibunya, maka Allah akan jaga ibu dan anaknya. Itu. Tapi dia nitipin anaknya doang. Jadi
doa rotibul hadat kita nitip bukan cuma anak istri, semuanya, dunia kita, akhirat kita, harta kita, dan semua yang telah diberikan Allah kita titipkan kepada Allah. Kalau ini baca dengan khusyuk, maka Allah kabulkan, Allah jaga. Ini pasrah ini. Ini Allah mengajarkan kepasrahan kepada kita. Ya, di dalam doa semua rotib itu isinya intinya di situ. Bacaan-bacaan rotib semua kembali ke situ. Maka obat yang paling kuat dari semuanya, penyakit zahir dan batin, pasrah kepada Allah, hatinya pasrah. Boleh jasad berikhtiar, boleh kamu bekerja, boleh, tapi hati jangan lupa pasrah kepada Allah. Al-jawarih ta'mal wal qulubu tatawakkal. Anggota tubuh ini bekerja, berikhtiar, tapi hati tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ya Allah, rutinan ini kita belajar di sini untuk menguatkan itu. Karena kalau sudah kuat itu, kuat semuanya. Dan istri-istri kamu juga akan kuat. Istri-istri kalian, anak-anak kalian, suami-suami kalian, jika kalian ikut rutin di sini, ikut rutin membaca rotib tawassul yang tersambung semua zikir-zikir ini, doa-doa ini, maka Allah kasih kelembutan hati istri kalian, Allah kasih kelembutan hati suami kalian, Allah kasih kelembutan hati anak-anak kalian. Bukan cuma itu, perlindungan, hajat kabul, doa diampuni, dan Allah cintai. Amin ya rabbal alamin. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, innama yansurullahu hadhil ummata bid'aifiha. Innama yansurullahu hadhil ummata bid'aifiha bid'awatihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menolong umat ini hanyalah dengan orang-orang lemah mereka, dengan doa mereka, dengan salat mereka, dengan ikhlasnya mereka. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, innama tunzaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Innama tunzaruna hal tunzaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Hal di sini bukan hal istifham soali, tapi hal istifham takriri. Laisan nasr illa min indi da'ifikum. Pertolongan itu bukan dari apa-apa, bukan dari mana-mana penyebabnya. Kamu mendapatkan pertolongan, penolakan bencana, musibah dan lain sebagainya, illa bidu'afaikum, tidak ada lain itu karena orang-orang lemah kalian. Orang lemah kalian, orang lemah yang mana? Orang fakir miskin, orang jualan di kaki lima, yatim piatu, itu lemah secara zahir. Tapi juga harus lemah secara batin. Lemah di sini dia pasrah, merasa lemah di hadapan Allah, merasa pecah hatinya kepada Allah, dia tawakal penuh kepada Allah. Itu orang yang dhaif, orang yang lemah. Itu orang yang lemah. Kita selamat dari bencana, dari musibah dan lain sebagainya, maka itu ada orang-orang yang menjadi asbab kita terhindar dari bencana. Di antaranya kumpul-kumpul seperti ini. Ini kan orang lemah semua nih, miskin semua kan, ya kan? Ini orang-orang lemah semua ini, dhaif, fakir. Allah kasih peringatan, tuh baru bencana sekian magnitudo,
Mana kekuatan teknologi canggih, mana kekuatan Android canggih bisa mendeteksi? Nggak bisa. Gempanya di sini? Nggak bisa. Ada susulan gempa bersekian? Nggak bisa. Ada gempa lagi di mana? Nggak bisa. Padahal zaman teknologi canggih, padahal zaman Android canggih. Bisa. Kemampuan manusia lemah, nggak bisa. Kamu harus kembali kepada Allah. Kamu harus datang kepada Allah yang menciptakan semuanya, yang maha mampu atas segala sesuatunya. Balik lagi kepada Allah. Balik, ikhtiar. Nih jiwanya, ruh, kuatkan kepada Allah dengan zikir, dengan kumpul-kumpul, dengan silaturahmi. Ini cara penguatan batin. Cara penguatan batin ini, Masya Allah. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, laula daf'ullahin nasa ba'dahum bibadin nafazadatil ardh walakin Allah dhu fadlin 'alal 'alamin. Kalau bukan pertolongan Allah kepada manusia dengan sebagian hambanya yang lain, maka muka bumi ini akan hancur. Tapi Allah maha kasihan kepada umat manusia. Dalam tafsir dikatakan, banyak tafsirnya, di antaranya, ya, innallaha yadfa'ul bala'an hadhil ummah biman yusalli min ummati amman la yusalli, biman yasum amman la yasum, biman yuzaki amman la yuzaki, biman yahuju amman la yahuju. Allah menolak bala dari umat ini sebab orang yang sholat dari orang yang tidak sholat, sebab orang yang puasa dari orang yang tidak puasa, sebab orang yang haji dari orang yang tidak haji, sebab orang yang berzakat dari orang yang tidak berzakat, sebab orang yang berzikir daripada orang yang mabok, yang mendem, yang berzina, yang judi, sebab orang yang silaturahmi dari orang yang memutus silaturahmi, yang membunuh, yang mencuri, yang maling, yang begal. Laula daf'ul nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Kalau nggak ada orang-orang yang kumpul-kumpul kayak silaturahmi, hancur muka bumi ini, udah hancur. Bukan 6,4, separuh bumi gempa. Kalau ada separuh bumi, hancur semuanya. Hancur semuanya. Kalau kamu nggak istiqomah begini, hancur mungkin istri kamu bentar lagi, anak kamu sebentar lagi, keluarga kamu sebentar lagi, karena putus kamu dari sambungan transfer secara robitoh. Al-Habib Abdul Haddad mengatakan, inna doa al-mu'min li akhihi bidhahril ghaib qad sara adhara fawaidil ukhuwah fi hadha zamanil mubarakil hal. Doa seorang mukmin kepada saudaranya tanpa sepengetahuannya telah menjadi faedah yang sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini. Itu zamannya Abdul Haddad. Dan kita di rutinan-rutinan ini, kita di perkumpulan-perkumpulan ini mendoakan saudara-saudara kita yang lain, mendoakan saudara-saudara kita di luar sana yang tidak sedang rutinan, yang sedang tidak berzikir. Dan di Kabirah, alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Ini konsep yang luar biasa, ya. Ini malam apa ini? Malam Senin. Ada rutin di luar juga di PC yang lain. Kemarin malam Ahad juga ada yang rutinan di PC yang lain, PC Jaktim dan sebagainya. Kemarin malam Sabtu, malam Jumat, malam Kamis, setiap harinya, bahkan pagi, ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam. Setiap harinya Kabera mengumandangkan lantunan zikir, ratib hadat, tawassul, wirid sakran dan sebagainya. Setiap harinya ada di setiap PC dari ujung Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Artinya kamu yang sedang tidak rutinan, yang sedang tidak membaca, mendapat transferan dari doa saudara-saudara kamu
yang sedang rutinan, yang sedang istiqomah. Dan ini kata Nabi, yang doa seperti ini mustajab. Da'watul mar'i li akhihi bidhahril ghaib mustajabah. Doanya seseorang kepada seorang yang lain tanpa sepengetahuannya, maka ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Bisa paham nggak? Bisa paham nggak? Matikan sudah.